Secangkir harapan, ngopi bareng Gembala. Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Yohanes 16 ayat yang ke-8 dan 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus selain menginsafkan dunia atau manusia akan dosa dan kebenaran, Roh Kudus juga menginsafkan manusia akan penghakiman. Tuhan Yahweh memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun iblis memutarbalikkan firman Tuhan dan manusia dirayunya, sehingga manusia lebih mendengar kepada suara iblis dan melanggar hukum Tuhan. Pelanggaran manusia terhadap hukum Tuhan adalah dosa, dan upah dosa ialah maut. Manusia harus terus disadarkan bahwa setiap dosa yang mereka lakukan akan membawa mereka kepada penghakiman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar dan memberikan pengertian bahwa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan penghakiman Tuhan atas dunia ini sedang terjadi dan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, penghakiman dunia sedang terjadi. Hanya seringkali manusia tidak menyadarinya, bahkan sengaja melupakannya dan berkata itu terjadi secara kebetulan. Saudara, kita harus sadar, tidak ada dosa yang tidak dihakimi Tuhan. Tidak ada dosa yang lolos dari keadilan Tuhan. Mungkin Tuhan menghukum dengan segera, tetapi mungkin juga Tuhan membiarkan sampai penghakiman terakhir. Tanda-tanda akhir zaman pun tidak membuat manusia sadar akan datangnya hari penghakiman Tuhan itu. Hanya dengan belas kasihan Roh Kuduslah manusia akan sadar akan tibanya hari penghakiman Tuhan, sehingga mereka dapat bertobat. Membawa manusia untuk menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, perlu hidup dalam kebenaran, perlu juru selamat, memang bukanlah perkara yang mudah, penuh dengan tantangan dan pergumulan. Sekalipun kebenaran firman Tuhan telah disingkapkan, belum tentu manusia mau percaya dan insaf terhadap berita Injil yang disampaikan. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini untuk terus mengerjakan gereja Tuhan agar semakin hari semakin disucikan, dikuduskan. Karena itu setiap kita harus terbuka terhadap Roh Kudus. Jangan mengeraskan hati ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman yang akan terjadi. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat, berhenti untuk berbuat dosa, agar kita, gereja Tuhan, dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangannya, dan dipakai oleh Roh Kudus untuk menginsafkan orang-orang lain untuk mereka segera bertobat. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terus Roh Kudus mengerjakan hidup kami.
Hari ini kami diingatkan bagaimana Roh Kudus berkarya mengingatkan kepada kami, kepada setiap manusia bahwa akan ada penghakiman. Karena itu tolong kepada setiap kami anak-anak-Mu, dimulai dari gerejamu, untuk kami bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meninggalkan segala kesenangan duniawi kami, meninggalkan segala dosa-dosa yang mengikat kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat penghakiman tiba, kami bukan menjadi orang-orang yang terhukum, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, masuk dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Mari terus kerjakan hidup kami, gereja Tuhan, supaya kami dalam keadaan yang siap saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan pakailah kami untuk menjadi Allah di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pakai kami saat kami berbicara kepada orang lain. Roh Kudus mengurapi kami, dan Roh Kudus yang akan menjamah hati mereka supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan, diselamatkan dari kematian kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus akan terus bersuara bahwa dengan bertobat kita akan dihindarkan dari penghakiman. Tuhan Yesus menolong kita.